Ntar ganti dulu. Udah gini aja. Nggak pecah kok. Halo Mas Sugeng, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Kita masih menunggu peserta ya, belum ada yang join. Oke, siap. Saya izin login pakai 2 akun ya, Mbak. Boleh? Yang satu nanti untuk saya share screen. Mbak, boleh dimasukkan akun saya yang satu? Saya coba share screen. Sebentar Mas. Oke Mas, sudah. Aduh.
Mana ya nih pesertanya belum pada muncul. Coba. Kalau ini pakai pendaftaran gitu enggak, Mbak? Enggak ya? Enggak. Mana ya? Sebentar. Kalau peserta yang mengikuti yang harus di grup itu ya, Mbak? Atau sebenarnya umum? Enggak sih Mas, yang memang yang udah di grup itu. Oh. Iya.
Iya kemarin minta. Harganya fresh banget. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa asal masih bisa nutup sih mama. Masih bisa nutup nggak apa-apa. Oh harga make up kan 150. Ini kok nggak ada suaranya ya? Kalau langsung nggak usah pakai ini gimana tuh? Selamat siang. Iya. Ibu Indah ketemu lagi. Iya, siang, Mbak. Udah. Selamat siang, Mas Sugeng. Halo, Mas Sugeng. Selamat datang, Mas Ari. Selamat datang. Udah. Ini udah telat. Belum. Ibu Indah ketemu lagi. Terus Galaxy J2 Pro. Ini maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sarmi nih. Ibu Sarmi. Di sini masih tertulis Galaxy J2 Pro. Jadi saya nanya, dengan Ibu siapa? Ibu Sarmi. Selamat datang Ibu. Hari ini kita akan ketemu lagi dengan Mas Sugeng. Ingat ya, dulu pernah sih waktu pembukaan. Mas Sugeng ini, jadi minggu ini pelatihan kita spesial kelas dari UKM tamu. Hari ini ada Mas Sugeng, terus besok itu narasumbernya sampai hari Kamis itu beda-beda, tapi mereka memang orang-orang yang mengelola desa wisata. Jadi diharapkan besok ikut kembali. Sayang sekali kalau tidak ikut soalnya. Dan narasumber tamu yang spesial sampai hari Kamis nanti. Nah, Mas Sugeng. Halo Mas Sugeng. Halo, Mbak. Mas Sugeng, ini sudah ada beberapa peserta yang bergabung sama kita. Kita bisa mulai aja. Waktunya juga udah semakin siang. Selamat datang Ibu Elizabeth. Ya, di sini saya bersama Mas Sugeng. Ini saya baru pertama kali ketemu sama Mas Sugeng ini. Iya Mas ya? Iya kayaknya, Mbak. Iya, saya baru ketemu Mas Sugeng pertama kali.
Ya, selamat datang Mas Sugeng. Terima kasih waktunya. Ini udah ada beberapa peserta. Kita mulai dulu sambil nanti nunggu peserta yang lain menyusul, nggak apa-apa. Mas Sugeng ini dari Ngelanggeran ya, Mas ya? Ya, betul, Mbak. Oh, saya malah udah ke sana dulu sih, tapi kita nggak ketemu juga sama orang dinas. Iya. Mas Sugeng, waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Ya. Ya, Mohon maaf. bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ini saya mute dulu yang lain supaya suaranya nggak bocor. Oke, Mas, sudah silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali siang ini bisa silaturahmi secara virtual, ketemu dengan Bapak Ibu semua difasilitasi dari Kemenkominfo dalam siang hari ini. Karena ini pesertanya juga tidak terlalu banyak, boleh saya kenalan dulu, Mbak? Boleh sekali. Boleh ya, biar bisa saling bersilaturahmi juga dan bisa saling kenal. Saya pengen nanti kenalan nama daerahnya sama motivasinya mengikuti kelas ini ya, karena saya pengen tahu juga harapannya nanti bisa diperoleh ataupun nanti kita bisa optimalkan. Monggo mungkin yang pertama Bu Dewi, silahkan yang sudah dibuka ininya ya, mikrofonnya. Bisa kenalan Bu Dewi Kusumawati. Halo. Halo Bu Dewi. Halo. Silakan Ya, Bu Dewi. ya ada. Namanya Dewi Kusumawati dari Borobudur. Oke. Bu Dewi pengelola desa wisata atau punya UKM apa, Bu? Punya UKM keripik kimpul sama megang bumdes. Oke. Matur suwun Bu Dewi dari Borobudur ya. Iya, Mas. Oke. Selanjutnya Ari, Pak Ari. Halo, Mas Sugeng. Pak. Dari Kopinkra Sumber Rezeki Bobung, Mas. Yang lokasinya sama, saya pernah itu ke depannya Pak ini, showroomnya sama ya? Depannya Pak Bulan. Arah belakangnya Pak Kemiran, Pak Mas. Oh, belakangnya Pak Kemiran, nggih. Sudah punya rumah sendiri. Nggih, matur suwun. Ya. Pak Ari, nggih, matur suwun. Kemudian silahkan yang lain, monggo. Bu Indah, monggo Bu Indah. Ya Pak. Iya. Saya Ibu Indah dari Jogja, usahanya usaha salon dan rias pengantin. Oh, rias pengantin dan salon. Di Jogja ini pun di Bu? Di Nogotirto. Oh, di Nogotirto, nggih, matur suwun. Oke, Bu Indah. Kemudian siapa lagi, monggo? Langsung di unmute sendiri aja ya. Silahkan. Mbak Siska Dewi, perkenalan boleh, monggo, sambil mengenalkan produknya. Terima kasih. Saya Siska Dewi dari Gria Spa Purbaayung Langgeran. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Sama-sama dari sana ternyata. Kemudian Bu Elizabeth, monggo. Selamat siang teman-teman Sugeng. Saya Elizabeth dari Gumawang.
Oh, Kumawang. Geblek nih. Aduh. Hanya membuka pemotongan dan menjual daging ayam broiler. Oh, nggih, matur suwun, Bu. Dekat ya dari Nglanggeran ternyata, Kumawang. Sebelah pundi, Bu? Dekat lapangan bola voli. Oh, Taman nggih. bulan itu. Nggih, matur suwun. Selanjutnya siapa yang belum? Mbak Siska Dewi belum. Sudah ya. Yang Galaxy Belum 2 Pro kali. tadi siapa? Lupa saya. Ibu Galaxy 2 Pro kan? 72 Pro. Sudah kok, kemarin ketemu masnya ke rumah itu. Oh. Oke, mungkin kita mulai aja nggih. Terima kasih perkenalannya. Jadi saya akan mencoba bercerita tentang kegiatan kami, kemudian aktivitas penggunaan media online yang ada di Nglanggeran. Harapannya nanti bisa saling bertukar informasi, kemudian memberikan masukan, misalkan ada hal yang bisa diambil kemudian dikembangkan, monggo. Ini yang ingin saya share, semoga sudah tertampil di tempat Bapak Ibu dan teman-teman ya, bagaimana cara memanfaatkan media online. Sudah. Ini sekilas perkenalan singkat saya Sugeng Handoko dari Nglanggeran. Saat ini bersama masyarakat mengembangkan desa wisata dan beberapa usaha ekonomi produktif di desa. Ini gambaran Gunung Kidul pada zaman dulu ya, 15-20 tahun yang lalu yang mungkin terkenal konotasi negatifnya. Saat ini berkembang menjadi sebuah kabupaten dengan daya tarik wisata, bahkan usaha ekonomi kreatifnya juga berkembang. Ini lokasinya kita berada di Kecamatan Pathuk. Ternyata sebagian besar ini tadi yang ikut juga dari Pathuk, jadi nggak asing lagi posisinya. Kemudian, nah, secara profil desa, mayoritas kawasan kami adalah tanah kering, kemudian perkebunan dan hutan rakyat. Sebagian besar masyarakat itu adalah petani, dan ketika kami pengembangan desa wisata pun juga berupaya tidak merubah pekerjaan utama masyarakat, baik di pertanian maupun peternakan, dan juga pengembangan untuk atraksi yang bersama kelompok masyarakat. Nah, ada 3 tahapan besar ketika kita berbicara pengembangan kawasan. Yang pertama adalah mengenali dan menyadari potensi, yang kedua adalah mengelola sumber daya manusia, dan yang ketiga itu adalah melakukan komunikasi keluar dan membangun identitas digital. Nah, saya akan bercerita banyak di tahapan ketiga ini sesuai dengan tema yang diberikan pada siang hari ini. Pengembangan desa zaman now, pengembangan UKM saat ini itu menggunakan digital marketing itu lebih efektif ya. Banyak hal yang bisa kita gunakan, kemudian intinya secara ekonomis maupun energi itu lebih terjangkau. Nah, kenapa kalau dulu kita mengenal email ya, surat elektronik, kemudian ada e-commerce ataupun perdagangan secara elektronik. Nah, itu juga saat ini semakin berkembang seiring dengan masa pandemi COVID-19 ini, dan ini juga menjadi peluang buat kita untuk bisa berkembang. Ada beberapa yang kita gunakan awal-awal dulu. Kita pernah gunakan Friendster, ini tidak semua generasi memakai ya. Generasi setelah saya itu kayaknya sudah tidak ada lagi Friendster. Blog, website, media sosial, Google Business dan channel YouTube. Nah, ketika kita berbicara terkait promosi, idealnya itu anggaran untuk promosi itu minimal 15%. Kemudian kalau mau lebih agresif ya 30%. Tapi ketika
ketika mau pengembangan usaha ketika awal itu ya bagaimana kita menyiapkan budget untuk marketing itu bisa disiasati dengan ya ini pengembangan secara online yang mungkin tidak terlalu besar pengeluarannya dengan cara yang paling mudah dan murah yaitu adalah dengan membangun identitas digital. Ini sebenarnya juga kami lakukan sejak awal, bahkan sebelum kami memiliki produk yang istilahnya layak untuk dijual, itu kita sudah mengenalkannya. Nah, ketika berbicara terkait brand sama marketing, ini dua hal yang berbeda yang perlu kita pahami. Ya istilahnya ketika marketing itu lebih ke 4P ya, sering disebut dengan 4P. Price, produk, kemudian promotion terkait place, pemilihan lokasi segala macam. Tapi branding ini sebenarnya lebih ke apa yang dikatakan orang, apa yang dipikirkan orang ketika dia mendengar sesuatu tentang brand kita. Dan kita tidak ada di depannya. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh orang lain terkait apa yang usaha kita ataupun produk yang kita kembangkan. Nah, terkait online dan offline, ini sebenarnya ketika online itu kita memiliki kelebihan yang lebih banyak dengan 24 jam penuh itu tidak pernah tutup. Katakanlah outlet kita itu buka jam 8 sampai jam 4 sore, tapi ketika kita online, kita tidur pun mesin ini tetap berjalan, bahkan bisa terjadi transaksi. Nah, ini adalah keuntungan yang didapatkan. Langkah awal untuk membangun brand digital, yang pertama adalah tentukan identitas brand kita, sesuai dengan produk atau jasanya apa, kemudian mengetahui keunikan atau pembeda produk atau jasa kita, dan miliki segera aset digitalnya. Jadi, contohnya ketika kami dulu buru-buru untuk mengambil gunungapipurba.com itu menjadi sebuah nama biar tidak digunakan oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika masih kuliah dulu saya aktif di forum komunikasi online di Gunung Kidul namanya wonosari.com. Nah, nama itu sudah dimiliki oleh orang lain, dan ketika kita mau menggunakan nama itu kita harus membayar mahal ataupun tetap mencantumkan iklannya dari mereka. Jadi akan lebih enak ketika apa yang menjadi brand kita itu segera dimiliki. Kemudian diintegrasikan semua aset kita dengan media sosial yang dimiliki, kemudian buat cerita menarik untuk mempengaruhi benak konsumen kita. Jadi sesuatu yang beda kemudian menjadi hal yang mempermudah untuk melekat di benak oleh orang secara umum. Nah, ini Mbak boleh minta tolong yang lain di mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, merek Anda sama dengan domain Anda dalam dunia digital memiliki domain itu dengan merek yang ya siapa cepat dia yang akan mendapatkan. Jadi ada beberapa yang dia itu justru beli atau memakai domain yang nantinya akan berkembang besar, kemudian itu sudah dimiliki oleh pihak tertentu, kemudian ketika ada yang mau memakai dia harus membayar mahal. Nah, integrasikan untuk katakanlah media sosial itu bisa dilakukan. Saat ini mudah ya, karena Facebook, Instagram, kemudian Twitter segala macam itu bisa dilakukan, digabung. Kalau dulu kita menggunakan aplikasi namanya Hotsuite, itu bisa bahkan kita mengatur kapan mau update, itu bisa. Nah, kita pun di Ngelanggeran itu juga tim kami itu menggunakan nama tambahan Purba, jadi semacam marga baru, itu menggunakan tambahan nama di belakangnya pakai Purba di media sosialnya. Kemudian ya ketika kita melakukan ini juga harus terukur,
kemudian memiliki segmen yang jelas, kemudian pesan yang diberikan pun juga harus mengarahkan ke produk kita. Nah, ketika kita berbicara tentang objektif, itu ya lebih spesifik, kemudian bisa diukur, kemudian bisa kelihatan grafik perkembangannya, termasuk bisa memilih waktu-waktu yang digunakan ketika kita promosi secara online. Segmentasi ini menjadi penting. Ada beberapa hal yang istilahnya dikelompokkan, itu terkait geografis, dia berasal dari mana, wilayahnya termasuk negara dan kota itu bisa kita target. Kemudian demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, agama itu juga akan kelihatan. Kemudian secara psikografis itu gaya hidup, pola semacam kegiatan sikap ataupun aktivitasnya itu juga mempengaruhi. Kemudian perilaku, loyalitasnya, kemudian manfaat yang dicari dari kegiatan ataupun produk yang kita hasilkan itu juga menjadi segmentasi yang jelas, termasuk status penggunanya. Nah, kami di Ngelanggeran juga pengembangan pengolahan coklat, itu kami mencoba mentarget segmen premium, karena kami melihat pergeseran wisatawan yang terjadi itu mereka lebih memilih produk yang berkualitas, kemudian ke arah yang ke premium. Untuk yang disampaikan, ya harapannya bisa menggunakan bahasa yang mudah diterima, kemudian sebisa mungkin bikin semacam tagline, kemudian ada ikatan yang dibangun dengan konsumen ataupun pembeli ataupun wisatawannya ketika kita berbicara desa wisata. Nah, setelah itu melakukan evaluasi dengan apakah kita melakukan investasi lagi katakanlah untuk beriklan di media sosial atau tetap secara organik, kemudian dilihat juga tingkat penjualan, respon pelanggan, kemudian ekspansi pasar, respon mitra. Nah, mitra itu juga bisa dilihat, dievaluasi ketika kita melakukan kampanye ataupun promosi secara seperti ini, seperti apa, kemudian imbal balik dari penjualan itu seperti apa, itu bisa dilihat juga. Nah, ketika kita berbicara tentang channel di marketing, itu ada beberapa perkembangan. Yang pertama, ketika kita kenal dengan yang tradisional, itu kayak pasar ataupun outlet ataupun warung, dia hanya memiliki tempat, kemudian ada transaksi di sana. Kemudian yang kedua, itu e-commerce, itu lebih ke perdagangan secara online. Kemudian multi-channel itu penggabungan beberapa channel, ya tradisional, ya secara e-commerce, kemudian secara media sosial juga. Kemudian untuk omni-channel, ini sebenarnya menggunakan keseluruhan itu tapi saling terkoneksi. Nah, bedanya dengan multi-channel itu belum terkoneksi dan hanya sepotong-sepotong. Nah, harapan kami kita juga pengembangannya ke arah omni-channel sehingga konsumen ataupun wisatawan itu mereka akan semakin yakin, kemudian informasinya bisa lebih optimal. Nah, kita coba lihat secara detail yang terjadi di kami. Ini kawasan yang kita kelola, wisata alam, kemudian aktivitas bersama masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa. Potensi awalnya hanya alam, Gunung Api Purba, kemudian berkembang ke Embung Langgeran, agrowisata, kemudian air terjun juga, kemudian kita juga pengembangan pengolahan kakao yang ada di desa dari hulu sampai hilir. Nah, ini beberapa optimasi penggunaan teknologi dalam pengembangan di kawasan kami. Yang pertama, itu membuat dan menggunakan akun Google Businessku untuk mempermudah pencarian lokasi di desa wisata. Jadi, kita bikin ada 5 titik, itu yang sebagian orang itu mencari ketika mau datang ke Ngelanggeran itu nulis apa. Nah, itu kita bikin.
Yang kedua, di media sosial untuk melakukan edukasi semacam, kemudian channel YouTube, kemudian marketplace, dan kita juga pengembangan e-ticketing yang ada di desa. Jadi kita berupaya pencatatan itu bisa lebih tertata, kemudian terdokumentasikan dengan baik juga. Nah, ini contoh 5 akun Google Business-ku yang kita kelola. Ada beberapa nama, ketika orang nyari itu mereka akan lebih mudah untuk menemukan lokasi kita. Ada Desa Wisata Ngelanggeran, kemudian Embung, kemudian Gria Coklat, ada Gunung Api Purba, ada kawasan ekowisata. Jadi orang kan kadang nyari di search engine, katakanlah di Google ataupun di Yahoo, itu mereka akan mencari, itu akan mudah diketemukan. Nah, ini contoh tampilannya. Ketika kita sudah memiliki ini, ketika orang ngetik di sini akan tertampil di sebelah kanan. Apakah yang diketik itu sudah memiliki akun Google Business-ku. Kemudian kita juga sebenarnya bisa melakukan analisis dengan akun Google Business-ku ini, berapa orang nyari, kemudian ngetik, mencari lokasi, kemudian telepon melalui channel ini, itu akan kelihatan juga. Termasuk kita bisa mengetahui berapa lama rata-rata orang berada di tempat kita, ataupun di warung kita, ataupun di desa kita, itu akan kelihatan. Nah, kita juga menggunakan website juga untuk, ya, ketika orang nyari itu mereka akan ketemu, kemudian masuk ke website kita. Kayaknya ada ini lagi ya, Mbak, atau di otomatis yang masuk tanpa suara mungkin bisa, Mbak? Ada yang bocor lagi. Iya. Sudah, Mas. Oke, kita lanjutkan. Ini yang saya sampaikan tadi, ada beberapa analisa yang bisa kita lihat, termasuk mungkin review ataupun ulasan dari pembeli ataupun pengunjung di tempat kita. Kemudian kita juga aktif di media sosial, di Instagram, Facebook, segala macam, ini juga cukup efektif. Kemudian bisa kita gunakan juga, itu pakai Linktree. Saya nggak tahu pernah dipraktekkan atau belum, tapi ini sebenarnya sangat mudah. Sebenarnya ketika kita berbicara terkait di Instagram, itu kan kita bisa hanya naruh satu link ya. Padahal kita bisa menaruh satu link ini dengan beberapa informasi yang mereka ketika ngeklik ini akan masuk di beberapa saluran di web, kemudian kontak WA, video, segala macam itu bisa ditampilkan. Nah, ini bisa dilakukan juga. Ini beberapa kelebihan di Instagram saat ini, memang semakin banyak penggunanya. Kemudian menurut saya ketika kita jualan sifatnya ke visual, itu akan lebih cocok di sini. Nah, mungkin yang jarang juga memanfaatkan adalah di story WA, itu sebenarnya cukup efektif. Jadi saya juga membandingkan beberapa platform yang saya gunakan, apakah itu Facebook, Instagram, di YouTube, segala macam. Ternyata ini cukup efektif, bahkan interaksinya itu justru lebih tinggi. Kenapa? Karena rata-rata yang sudah terkoneksi dengan kita yang bisa melihat. Contohnya ini, ketika saya membuat story itu rata-rata katakanlah 500 sampai 600-an orang yang melihat informasi itu. Nah, di Facebook ataupun di Instagram mungkin tidak, ataupun belum sebesar itu. Kenapa? Karena ini biasanya lebih personal dan rata-rata sudah kenal baik karena sama-sama menyimpan kontak kita, sehingga ketika kita ibaratnya nawak ke produk ataupun informasi, itu akan lebih banyak respon yang potensi transaksi itu akan lebih tinggi. Nah, kita juga menggunakan channel YouTube, ada beberapa channel YouTube juga di kami. Ini yang secara resminya di Gunung Api Purba Ngelanggeran, tidak terlalu
banyak, tapi justru komunitas di tempat kami itu kita punya namanya Purba Production, teman-teman pemuda kami yang membuat konten itu justru lebih diminati karena bercerita hal-hal yang lucu, kemudian di situ kadang juga mengenalkan produk lokal juga untuk membantu mengenalkan potensi yang ada di desa kami. Kemudian kita juga masuk di beberapa marketplace. Ini contohnya di Bukalapak, kemudian di Tokopedia, itu bisa dimasukkan juga. Kemudian Triponyu. Nah, salah satu hal yang dilakukan di Triponyu ini adalah dia tidak hanya berjualan produk, tapi juga pengalaman. Jadi experience yang ditawarkan. Nah, kita juga masuk di sini ada kerjasama untuk melakukan pengenalan produk secara online melalui website ini juga. Kemudian, nah teman-teman atau Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melakukan iklan di Google, ada namanya Google AdWords. Itu kami dulu pernah melakukannya selama 2 tahun. Ya, orang ngetik wisata Jogja, yang nongol adalah Ngelanggeran. Orang ngetik desa wisata penting sari di Sleman, yang nongol adalah Ngelanggeran. Nah, ini berbayar sebenarnya, tapi kita pernah mendapatkan ini secara gratis selama 2 tahun kira-kira. Itu ketika ada program namanya Google Non-Profit. Saya nggak tahu apakah saat ini masih ada atau enggak, tapi ini mekanismenya adalah kita dapat anggaran per harinya itu antara, kalau nggak salah, sekitar 10-an dolar. Nah, ini ketika iklan kita di sini diklik orang, itu budget itu akan berkurang secara rupiah itu 7-8 ribu. Kemudian akan muncul lagi di hari berikutnya. Nah, biasanya ketika pagi, itu banyak sekali yang mereka salah sambung, orang mau wisata ke mana, tapi nyangkutnya ke kontak kami. Nah, di situ kita juga dengan sabar menyampaikan informasinya, tapi kita juga sisipi bahwa kita di wisata juga, tapi di Gunung Kidul, seperti itu. Kemudian ini contohnya di coklat Gunung Kidul, kita bisa nomor 1 ya, masuk di situ juga, tapi ketika coklat Jogja itu belum nomor 1 karena masih banyak yang lain. Kemudian ini dampak secara ekonomi dan kunjungan. Dengan pemanfaatan digital itu kita bisa menggeser ataupun mentarget segmen orang yang dibidik. Sebagai contoh, di 2014 itu kunjungan tertinggi kami. 1 tahun itu 325.000 orang. Tapi dalam kondisi ini kita tidak terlalu nyaman, kami tidak terlalu bahagia. Itu terkait dengan jumlah kunjungan yang terlalu banyak, tapi lebih banyak yang mereka tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, kemudian vandalisme, sampah, segala macam itu menjadi masalah. Nah, 2015 sampai 2019 itu kita punya target untuk mencoba mengurangi jumlah kunjungan wisatawannya, tapi membidik yang mereka memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Alhamdulillah berhasil. 2019 itu hanya sekitar 103.000 orang, tapi omsetnya bisa naik jadi 3,2 M. Kenapa? Karena yang kita bidik, yang kami targetkan itu lebih memilih ke segmen wisatawan yang mereka membeli paket wisata, kemudian menginap di homestay, sehingga secara perputaran ekonomi itu lebih tinggi. Kemudian ini dampak sosial dan lingkungan, tidak terjadi lagi eksploitasi alam, kemudian kesadaran lingkungan tumbuh baik, hampir tidak ada lagi urbanisasi dan perceraian, kemudian tingkat kearifan lokal dan budaya masyarakat itu terangkat, dan bermunculan usaha ekonomi produktif baru di desa kami. Beberapa produk yang ada di kami, khususnya di pengembangan coklatnya. Kemudian untuk homestay, itu ada beberapa homestay yang kita masukkan di online travel agent, walaupun belum semuanya, karena kondisi dan kesiapannya juga sangat beragam di desa. Ini di Travelio, kemudian di Traveloka. Oke. Kemudian ini ya kita merasakan manfaat untuk digital, pengembangan di Ngelanggeran. Nah,
ketika masa pandemi COVID datang, ini juga berdampak juga di kegiatan di kami. Kita itu mulai tutup sementara itu 23 Maret 2020. Kemudian dari kegiatan kondisi ini kita langsung lakukan komunikasi dan koordinasi di internal maupun tim pengelola, kemudian menyampaikan juga di masyarakat, kemudian berkomunikasi ke tamu terkait kondisi bahwa kami tutup sementara, kemudian membuat pengumuman di media-media digital yang saluran kami itu kita sesuaikan. Contohnya di akun Google Business, di media sosial itu kita sampaikan. Banyak sekali sudah melakukan booking dan itu harus kita konfirmasi, disampaikan informasi terkininya. Kita juga membuat inovasi, itu adalah membuat virtual tour. Bisa dibilang mungkin Desa Wisata Ngelanggeran itu yang pertama melakukan, khususnya di Desa Wisata, itu 3 Mei 2020. Kita kerjasama juga dengan beberapa mitra, kemudian terselenggara. Peminatnya cukup banyak. Pertama itu 75-an orang. Kemudian yang kedua itu meningkat 100-an lebih. Ini berbayar, kemudian mereka juga inovasi yang kita bikin itu bisa berbelanja produk secara virtual. Jadi kita ajak untuk mengenali produk lokal, diperlihatkan produk-produknya, kemudian dia akan membeli. Jadi belanjanya juga secara virtual kita kirim ke mereka. Nah, bersyukur kemarin dengan Kemendagri kita mengikuti lomba inovasi daerah tatanan normal baru. Jadi ini yang mengikuti lomba itu adalah dari Pemkab Gunung Kidul, tapi lokasinya berada di desa kami, itu mendokumentasikan inovasi new normal itu secara digital, kemudian diikutkan lomba, alhamdulillah jadi pemenang, juara 2 klaster kabupaten di sektor pariwisata. Kemudian kemarin ketika tanggal 8 Juli itu kita sebenarnya berkesempatan untuk mengikuti conference dengan Pak Jokowi, dan ini juga berdampak positif sampai saat ini. Kenapa? Karena sinyal di Ngelanggeran jadi semakin baik. Dulu di rumah saya itu nggak 4G, kira-kira seperti itu, tapi karena ada rencana conference ini, seluler, kemudian jaringan di sini dioptimalkan. Nah, kita juga merasakan dampaknya juga. Yang ingin saya bagikan adalah saat ini orang itu mencari informasi secara digital, dan ya ketika kita memiliki jalur itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk ditemukan dan ketemu dengan calon pembeli ataupun wisatawan ketika berbicara tentang desa wisata. Ini beberapa apresiasi yang pernah didapat. Alhamdulillah kita pernah diapresiasi jadi desa wisata terbaik ASEAN 2017 dan ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award di 2018. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Semoga nanti lebih banyak sesi diskusi dan kita tetap bisa saling terkoneksi, bersilaturahmi. Ini kontak kami, nomor WA maupun akun media sosial kami. Nah, misalkan ada hal yang sifatnya teknis, kemudian ingin sharing pengalaman Bapak Ibu, ini adalah forum untuk saling berbagi. Tidak istilahnya kami yang mengajari, itu tidak, tapi apa yang efektif, kemudian sesuatu yang bisa saling bagikan, itu bisa kita saling berbagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Terima kasih Mas Sugeng. Keren banget ya, ternyata ya. Dulu saya pernah ke sana itu ke tempat coklatnya. Coklatnya enak. Iya, Mbak. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin sharing atau ingin tanya-tanya mungkin boleh. Mas Sugeng, saya boleh minta nomor yang bisa di-share ke teman-teman di sini? Tadi terlewat slide-nya. Oke. Berapa Mas? 0818 ya? 081 80 260 60 50. 260 260 60 50. Ya. 018. Oke.
Silahkan nanti kalau Bapak Ibu mungkin di luar acara ini ada, mungkin pertanyaan baru muncul, oh saya mau nanya ini, silahkan langsung ke Mas Sugeng gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, Japri boleh, personal boleh. gitu boleh, oke. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu Indah? Ibu Indah mungkin ada yang ingin tanya, atau Mas Ari mungkin? Bapak Rasito, Bapak Nur, Bapak Samijan, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, boleh langsung ke Pak Sugeng. Kita masih ada waktu. Belum ada? Mas Ari manggu-manggu. Atau misalkan ada yang ingin berbagi Boleh, cerita, sharing boleh. pengalaman terkait penjualan secara digital, itu monggo. Kita karena sifatnya ini adalah bareng-bareng Sharing belajar bersama, ya. ya. Bertukar ilmu. Ibu Dewi mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Nur Ahmadi. Bapak Bambang. Nah, mungkin satu lagi ya yang terlewatkan. Halo Mas Sugeng. Ya. Monggo, Oh Bu. ya. Dari Ibu Dewi, silahkan Ibu. Oh ya Mas, senang berkenalan dengan jenengan guys. Salam kenal dari Bu. Borobudur ini Mas. Bu. Dari Borobudur. Ya. Nggih, desa kami kan kebetulan kan di Borobudur kawasan tapi untuk medsosnya untuk digitalnya belum. Jadi langkah bangun apa istilahnya digital marketing itu yang bangun apa? Web gitu atau mungkin di medsosnya semua kita bangun atau bareng-bareng? Halo. Mas Sugeng? Ya. Mas Sugeng? Ya. Ya, gimana pertanyaan dari Ibu Dewi? Cukup jelas? Ya. Saya tidak begitu jelas karena agak terputus ya. Putus-putus ya. Ya. Tapi saya menangkap apa maksudnya. Maksudnya ketika pengembangan identitas digital itu sebenarnya yang mau dioptimalkan yang mana? Apakah media sosial atau website atau apa? Menurut saya semuanya dilakukan. Kenapa? Karena masing-masing itu punya semacam apa ya? Orang itu ada yang terbiasa dia nyarinya di website, ada yang dia nyarinya terbiasa di media sosial, sehingga di mana di situ kerumunan orang kita ada itu akan lebih baik. Dulu ketika ngetrennya Twitter ya kita aktif di Twitter, tapi sekarang nggak terlalu, kita aktif di Instagram contohnya. Kemudian website itu sebagai menurut saya itu adalah akun ya kayak landing page-nya, orang itu akan yakin, oh ya ini punya website, kemudian ini resmi. Itu akan menjamin kepercayaan pelanggan ataupun orang yang ingin datang ke tempat kami. Nah, saya juga akan share contoh menggunakan WA untuk jadi semacam toko online ya. Ini contoh yang saya bikin di Ngelanggeran juga untuk katalog di penjualan coklatnya. Ini sebenarnya sangat mudah, kemudian ketika berlangganan itu juga cukup murah. 1 tahun itu sekitar kalau nggak salah 200-an ribu. Itu kita bisa memiliki 3 toko. Misalkan Bapak Ibu bisa coba, kemudian ketika tertarik, kemudian ini bisa kontak secara personal ke saya, insya Allah nanti akan kita bantu juga untuk bagaimana teknisnya. Karena itu menurut saya cukup efektif ya, kalau dulu kita share foto di WA, kemudian dilingkari produknya yang ini, bukan yang ini, warnanya salah. Nah, ini akan lebih mempermudah. Kenapa? Karena dibikin semacam WhatsApp bisnis, tapi menurut saya lebih
mudah karena dia akan langsung dijumlahkan, kemudian pembeli juga bisa langsung mengisi alamat, kemudian dikirimkan ke WA kita. Itu Bu Dewi dari Borobudur yang bisa saya sampaikan. Kalau di Borobudur saya sering ke Sandirejo, Bu Dewi, mungkin dekat dengan tempatnya Pak Tatak atau enggak? Pak siapa, Mas? Pak Tatak. Pak siapa? Pak Tatak yang ngelola Oh, Sandirejo. belum. Nggih. Belum, nggih. Nggih. Nggih, belum. Nggih. Nggih. Nanti pinarak ke Kembang Limos, Mas. Nggih, siap Bu Dewi, insya Allah semoga bisa bersilaturahmi. Nggih. Matur suwun. Nggih, sami-sami Bu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi pertanyaannya. Untuk yang lainnya, Bapak Rosito mungkin? Atau Ibu Siska? Selamat datang Ibu Elizabeth. Tadi sepertinya keputus ya. Ibu Elizabeth, Ibu Deviana Rizky, silahkan. Yang mau sharing tentang usahanya juga boleh sekali. Jadi tidak harus bertanya. Ya, boleh misalkan ada yang pengen atau diizinkan media sosial atau webnya ditampilkan, boleh kita Bedah ya, Mas, lihat ya. di sini ya. Bedah sosmed Oke. boleh sekali. Mas Ari mungkin? Mas Ari Bobung? Belum? Oke. Ibu Elizabeth? Belum juga. Bapak Nur Ahmadi? Gimana, Pak? Sosial medianya mungkin mau kita sama-sama lihat, dibantu Mas Sugeng juga. Belum. Atau Ibu Dewi, sosial medianya Ibu. Mungkin boleh di-share di sini. Untuk teman-teman juga. Kita baru mau bangun web. Oh, baru mau bangun. Nggih. Kalau untuk kalender kontennya sebaiknya di-upgrade-nya berapa setiap hari ya? Ya, Kita sebenarnya misalnya kalau post apa. sebenarnya lebih aktif itu lebih baik Bu Dewi, cuman kendalanya kan yang mengisi ya. Sebenarnya bikin web itu bisa, maksudnya mudah, tapi konsistensi mengisi itu yang kadang menjadi kendala ataupun tantangan. Sama di media sosial itu, bikin media sosialnya itu mudah, tapi merawat dan membuat kontennya itu yang tidak mudah. Padahal kayak di Instagram atau Facebook, algoritmanya ketika kita mungkin jarang update, itu juga akan tertutup oleh yang lain. Nah, itu mungkin jadi tantangan juga. Kalau di website ya akan lebih baik, katakanlah seminggu itu bisa bikin konten 2 atau 3 kali, itu menurut saya sudah sangat bagus ya. Kalau dulu zaman saya masih kuliah, itu bisa 1 minggu itu bisa bikin konten 2 atau 3 tulisan, tapi saat ini mau sebulan 1 aja agak sulit. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri juga. Ya, makasih Mas. Nggih, Bu Dewi. Siapa lagi ya? Ini saya mau nanya siapa lagi ya? Bapak Samijan? Belum dengar suaranya. Bapak Rosito mungkin? Selamat datang Bapak Ahmad Fauzi. Ini barusan bergabung bersama kita. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya akan share ini ya. Sekilas tentang webnya di Ngelanggeran. Jadi sebenarnya kan ya untuk mempermudah orang ketika mau cari informasi, mereka bisa kita kasihkan link website kita.
Nah, ini ada beberapa tulisan terbaru, kemudian foto. Nah, foto terbaru ini saya konekkan dengan di Instagram. Ini makanya agak bukannya agak berat, koneksi internet saya juga nggak terlalu bagus ini. Kemudian ya kadang orang kan pengen lihat juga beberapa paket wisatanya, kemudian kontaknya. Ini akan lebih mempermudah juga. Nah, kita tampilkan juga mungkin media sosialnya, katakanlah ini Facebook, seperti itu. Kemudian ini terkait websitenya, kita juga memberikan akses, itu wisatawan atau orang itu bisa mengisi di sini. Jadi mereka akan daftar menjadi member, kemudian bisa mengisi konten tulisan di sini. Nah, harapannya kalau kita tidak terlalu aktif, itu bisa diisi oleh orang yang datang ke sini, kemudian mereka mengisikan. Walaupun itu juga harus disaring melalui admin kita dulu, apakah ini layak publish atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan juga ketika kita istilahnya tidak terlalu aktif untuk menulisnya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditampilkan di sini, akun media sosialnya atau websitenya. Nggak usah malu loh. Mungkin ada malu, Mas. Oke, kalau malu ya nggak apa-apa sih. Nah. Baru ya Mas, kemarin kena hack. Oh, nah apa-apa, itu Mas. tantangannya. Kita dulu juga pernah kok, Pak, data kita hilang semua, kemudian bikin baru lagi, yaitu tantangan di online masih gitu online ya? itu kita kadang apa yang sudah dibangun tiba-tiba hilang. Kalau yang saya share tadi linknya itu saya pengen perlihatkan juga. Sebenarnya lebih nah, ketika link yang saya share di kolom chat itu diklik, itu akan tertampil seperti ini. Jadi kita bikin katalognya, kemudian ini tinggal ditambahkan katakanlah jumlahnya berapa, itu nanti akan langsung nominalnya berapa. Jadi kita bisa bikin tab-tab kayak gini, katakanlah bakpia atau keripik pisang, ini tinggal ditambahkan. Kemudian bubuk coklat itu bisa ditambahkan. Nah, nanti di sini akan terhitung secara otomatis jumlahnya, kemudian totalnya berapa. Nah, tinggal dikirimkan kemana. Jadi langsung mereka akan mengisi namanya di sini, alamatnya, kemudian ada catatannya bisa diisikan, kemudian dikirim, nanti akan masuk ke WhatsApp kita. Nah, itu cukup, menurut saya sangat membantu ketika orang nanya produk kamu itu apa aja, nah itu tinggal ngasih link itu, mereka akan nyari-nyari sendiri, kemudian yang cocok dipilih, kemudian langsung dikirim ke WA kita. Itu menurut saya yang cukup efektif juga ya saat ini. Dan ini saya juga belum ada sebulan menggunakan ini, kegiatan untuk penjualan produk lokal juga di desa kami. Kalau coklatnya itu memang hasil dari Ngelanggeran ya, Mas ya? Memang hasil alam dari sana ya? Ya, dari dari bahan baku, proses, itu semuanya dilakukan di desa. Istimewa sekali. Memang coklatnya enak sih. Langsung minum di sana kemarin pas saya main itu. Iya. Jadi Mas Sugeng kalau di online itu udah berapa lama Mas? Dari awal sekali membangun di online ini, mengembangkan lewat media digital ini udah berapa lama kira-kira?
Kalau kami sudah sangat lama ya, ketika awal-awal dulu belum bisa bikin web, itu pakai blog yang gratisan. Sampai saat ini masih ada blognya, dulu blog pribadi tapi isinya pengembangan kawasan, itu kita jadikan blognya Gunung Api Purba. Itu sejak saya kuliah, jadi awal-awal bangun itu kan kita 2007 ya, pasca gempa Jogja. Iya. Sebenarnya intens pengembangan desa wisata itu, tapi sebelumnya itu sudah ada pengembangan untuk konservasi segala macam, itu sejak para senior kami dulu di Karang Taruna. Kemudian ya termasuk Mbak Siska Dewi, itu senior saya. Kemudian intens itu setelah pasca gempa, jadi 2007, tapi saya mencoba ke digital itu yaitu 2008 akhir 2009 awal lah sampai saat Cukup ini. lama, Jadi ya. kalau dulu kita belum pamer keindahan dan kualitas produk, tapi lebih menyampaikan spirit untuk berkembang, kemudian upaya-upaya yang dilakukan sehingga orang itu tertarik. Jadi storytelling, kemudian interpretasi itu juga bisa dilakukan secara digital, sehingga muncul ikatan orang itu dekat dengan kita, dengan produk kita, dengan destinasi kita, sehingga dia akan tergerak untuk membantu ataupun terlibat. Itu saya menjadi satu hal yang bisa dilakukan secara online. Iya, keren sekali. Mas, kenapa produk coklat yang di up? Memang di sana itu paling banyak coklat atau karena apa nih? Oke, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi ya. Yang pertama, sebagian besar masyarakat itu memiliki kakao, tapi harganya itu murah, bahkan sempat ditebangi diganti rambutan segala macam karena harganya murah. Nah, itu yang coba ingin kita angkat. Yang kedua, saat ini memang sebagian besar masyarakat itu rata-rata memiliki tanaman itu kemudian merawat untuk mengoptimalkan, sehingga menjadi satu hal yang didorong untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, coklat Ngelanggeran itu salah satu brand baru. Kemudian orang kalau dengar Ngelanggeran itu identik dengan Gunung Api Purba, Batu, wisata. Yeah. Nah, kita ingin mendorong ada satu hal baru itu terkait produk lokal, itu adalah coklat. Jadi ketika orang dengar Ngelanggeran itu langsung ingat wisata sama coklatnya. Nah, itu yang ingin kita kembangkan ke sana. Dan ya ketika membuat inovasi baru, harapannya ini atau kemudian terorbitkan, dan nanti ketika itu akan kita siapkan juga inovasi produk-produk yang lain, termasuk saat ini yang dikembangkan oleh Mbak Siska Dewi dan teman-teman di kelompok Eko Spa di Purba Ayu, itu juga produk lokal juga, mengolah rempah-rempah, empon-empon, kemudian termasuk coklat juga untuk bahan spa dan atraksinya juga. Cuman saat ini kita masih berkembang, kita masih belum punya tempat yang representatif untuk dilakukan di sana, sehingga ya kita pelan-pelan sambil dikenalkan, sambil menyiapkan siapnya juga. Siap. Jadi yang baru mulai usaha atau mungkin yang belum kelihatan hasilnya jangan putus asa ya Mas ya, karena Mas Sugeng sendiri memulai itu udah 13 tahun ya kalau dari saya itu. Ya, 13 tahun. Lama juga loh. Remaja itu kalau anak-anak. Iya, dan sebenarnya seni komunikasi, seni lobby, kreativitas itu perlu diasah. Jadi membuat konten itu tidak hal sulit, tapi juga tidak mudah. Ketika kita terbiasa membuat konten, itu akan semakin terasah, kemudian akan semakin baik. Saya itu kadang tertawa sendiri membaca tulisan saya di tahun 2009. Nah, itu karena itu pola bahasanya, kemudian segala macam, tema yang diangkat, itu jadi satu hal yang kalau dibaca saat ini itu akan tertawa sendiri. Tapi jadi cerita ya Mas ya. Ya, itu jadi satu hal yang harus dilakukan juga. Kita tidak akan pernah berbenah dan berubah ketika tidak mengawalinya seperti itu. Iya, yang penting mulai aja dulu kan? Iya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Ini ada lagi yang ingin sharing mungkin Bapak Ibu di sini?
pertanyaan saya sudah terjawab. Kenapa coklat? Dulu saya mikir juga ke sana. Oh, di sini ternyata ada coklat. Kenapa ya coklat? Karena yang dikenal memang gunung api Purbanya. Mas saya juga kenalnya itu. Baru setelah ke sana baru tahu di sini ada coklatnya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Jangan malu-malu, mumpung Mas Sugeng ada di sini. Hari ini kelas spesial. Mas Ari ini kelihatannya kayak lagi mikir ini, mau tanya apa ini? Gak apa-apa loh Mas, boleh loh, ya. Masalahnya kan sekarang kalau bubung itu kan kerajinan Mas. Lah kerajinan itu dan ngejo eksek cara-carane mati Mas. Ya, sebenarnya bubung itu justru kami dulu belajar dari bubung, Mas. Ketika awal-awal pengembangan wisata, kemudian ya kelembagaan segala macam, memang sedikit unik ketika yang dikelola itu adalah usaha masyarakat ya, dan itu satu dengan yang lain itu mirip. Nah, memang menjadi tantangan tersendiri untuk kita bisa membuat semacam kolaborasi, tapi sebenarnya Bubung itu sangat sudah teruji lah ya. Desa wisata tertua di Gunung Kidul itu sebenarnya adalah Bubung. Ketika kami dulu program PNPM itu 2009 awal-awal dulu kami belajarnya justru ke sana bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah segala macam. Cuman yaitu perjalanannya kan kita ibaratnya itu harus berkelanjutan. Nah, bagaimana mengoptimalkan itu yang mungkin menjadi tantangan. Bisa lebih inovatif, kemudian melibatkan banyak elemen, itu saya rasa akan bisa menjaga keberlanjutannya. Untuk kerajinan memang ya, karena orang kan saat ini ya spending uangnya itu bukan untuk kalau dulu mungkin beli kerajinan untuk hiasan rumahnya ya, tapi saat ini itu ditabung bagaimana untuk tinggu maam mungkin cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu tantangan tersendiri. Nah, bagaimana untuk bisa inovasi juga, walaupun produk-produknya itu sudah sangat aplikatif ya di sana ya, ada tempat tisu, kemudian tempat minum, kemudian tidak murni kerajinan maksudnya bisa dilakukan juga dengan produk terapan. Nah, itu sebenarnya juga sudah sangat bagus. Memang ya semuanya kayaknya do poso gitu Mas, termasuk kita di Ngelanggeran itu juga merasakan dampaknya. Tapi insya Allah dari sesuatu yang istilahnya ya ketika kita mau naik kelas kan selalu ada ujian ya, nggak ada yang tanpa diuji itu langsung naik kelas. Nah, ini ibaratnya kita akan menjadi lebih baik lagi. Dulu mungkin sedikit yang panjang. Nah, ini ujiannya panjang. Panjang banget Mas ini ujian. Sedikit yang mau disuruh untuk ke digital. Nah, saat ini mau nggak mau ya dipaksa untuk ke arah sana. Iya. Itu sih mungkin. Mas. Gimana Mas Ari? Jawabannya Mas Sugeng sudah? Sip. Matur suwun. Sama-sama. Bapak Nur Ahmadi? Bapak mau tanya nggak? Oh enggak. Oke, baik. Siapa ya? Ini banyak yang ditutup habisnya. Ini Mas Nur, ya Pak Nur Ahmadi itu guru kita di desa wisata, Mbak. Wow. Iya. Mungkin mau sharing, Pak. Boleh, Pak? Pak Guru silahkan sharing di sini supaya semua tahu. Oh, Bapak masih ke-mute? Sebentar. Bapak itu boleh dibuka dulu gambar mikrofonnya. Di-unmute dulu mungkin biar suaranya keluar. Bapak Nur Ahmadi, karena iya dari di unmute personal soal ini. Jadi suaranya kita nggak bisa dengar teman-teman di sini. Nah, sekarang sudah.
Bapak Nur silahkan kalau mau sharing. Tadi kata Mas Sugeng, Bapak ini gurunya. Jadi Pak Guru Monitor dulu silahkan Mbak, berbagi. baru sambil jalan monitor dulu aja. Oh iya, siap. Monitor dulu, baik. Ibu siapa ya? Ibu Dewi, Ibu Elizabeth. Silahkan Ibu Ayun. Ibu Siska Dewi, Mbak Siska mungkin. Seniornya tadi Mas Sugeng bilang ya, Mas? Iya, Mbak, Mbak betul. Siska. Boleh kalau mau sharing di sini, Mbak. Atau mau berbagi informasi apa di sini selama COVID mungkin, cara-caranya supaya usahanya tetap bisa berjalan. Karena memang ini kenanya hampir ke semua sektor ya, Mas ya, karena COVID ini. Panjang. Ya, ujian panjang ini, Mbak. Iya, panjang banget, Mas. Nggak tahu kapan selesainya. Iya. Ibu Elizabeth? Belum? Mas Sugeng mungkin mau sharing lagi? Oke, Kita masih ada Mas waktu. Sugeng. Ya, Bapak Ahmad, silakan. Monggo, Mas Nur. Untuk Ngelanggeran ini gimana untuk wisatanya? Apakah sudah bisa dibuka untuk umum atau ada SOP tersendiri di masa pandemi ini, Mas Sugeng? Nggih. Kita sudah buka, Mas Nur, tapi kita nyebutnya masa uji coba terbatas. Terbatas dari jam operasional, kita jam 8 sampai jam 6 sore. Kemudian dari jumlah kunjungan juga terbatas. Kemarin tahap pertama itu 500 orang per hari. Saat ini kita batasi 700 orang. Kemudian untuk homestay sendiri kita belum berani buka. Oh, iya. Karena sebagian besar tim kami maupun masyarakat belum berani lah istilahnya, karena akan menyatu dengan induk Semang ataupun masyarakat, termasuk camping. Insya Allah baru kita siapkan untuk SOP protokol kesehatannya, itu sebenarnya kita sudah bikin juga, dan nanti diajukan ke dinas terkait, dinas pariwisata Gunung Kidul, kemudian tim tanggap darurat COVID itu juga akan memberikan semacam rekomendasi ketika sudah bisa dibuka. Jadi kita sudah bisa dikunjungi, cuman terbatas, termasuk ketika rombongan itu maksimal 40-an. Kalau di Ukir Sari pripun, Mas Nur, sudah bisa dikunjungi juga? Oke, sama Mas Rari. Tempat kami juga pakai pembatasan. Baru maksimal sekitar 40 sampai 50 orang yang bisa kita terima. Homestay juga belum bisa kita terima. Baru sebatas kunjungan belanja sambil belajar itu pun pakai pembatasan juga. Nggih. Nah, batik aman, Mas, penjualan batik? lumayan tonjol Mas ini. Iya, ya kayaknya sama ya di semua lini ya. Ya mudah-mudahan dengan info dari Mas Sugeng, karena sekarang jarang yang berkunjung, dengan online nanti mudah-mudahan bisa membantu dari penjualan batik di tempat kami juga. Nggih, Mas Nur, amin. Semoga tetap bisa berproduktif ya, karena nggih. Halo Mas Sugeng. Kabar Mas Sugeng. Nggih, siap, matur suwun. Terima kasih Bapak Nur Ahmadi. Akhirnya kedengaran suaranya juga. Mas Sugeng mungkin ada lagi yang mau di-sharing? Kayaknya cukup sih, Mbak. Misalkan cukup ada ya. yang pengen detail nanti bisa via WA segala macam. Silahkan nanti bisa WA ke kami, kemudian bisa kita save nomornya juga. Iya. Saya juga sering share informasi via WA ya, beberapa mungkin
kegiatan, kemudian peluang program-program yang bisa diakses itu bisa kadang kita share juga di sana. Jadi jangan sungkan. Mungkin malu sekarang kalau di sini ketemu kita banyak-banyak ini malu. Nanti boleh setelah acara ini selesai, saya tutup, silahkan yang mau japri Mas Sugeng personal untuk tanya-tanya, jangan ragu, jangan malu. Acaranya sudah selesai. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Sugeng waktunya. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau sikap. Sampai ketemu lagi. Kita minggu ini ada spesial kelas lagi dengan narasumber yang berbeda juga. Dengan informasi yang pastinya menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Salam. Selamat siang. Saya akhiri. Mari Mas Sugeng. Ya, makasih semuanya. Ya, ditunggu main-main ke Ngelanggeran. Iya, tunggu udah agak normal dulu ya Mas ya. Sekarang pengen main tapi masih agak-agak takut. Ya, terima kasih.